Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad darra wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 177. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah tarwih yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah dan selalu berselawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana jadwal malam ini tema kajian kita berkaitan dengan Ramadan, bulan peningkatan takwa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, takwa itu sering kita sebut, bahkan selalu kita harapkan. Dalam penyebutan dan pengharapannya ini agaknya perlu kita coba dalami. Apa itu takwa? Secara harfiah, takwa itu sering juga disebut dengan wiqayah, dari kata-kata waqa, yaqi, wiqayah. Wiqayah itu dimaknai dengan pemeliharaan, menjaga dan melestarikan. Apa yang dijaga, apa yang dilestarikan? Ketakwaan, ketaatan, dan kepatuhan kita kepada Allah. Ibnu Abbas pernah ditanya oleh sahabat, ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Beliau tidak menjawab takwa ialah, tetapi beliau berkisah dan memberikan sebuah amsilah dengan cara bertanya balik. Kalau kamu saya suruh mendaki bukit,
lalu bukit itu adalah bukit berduri dan berbatu terjal, apa yang kamu lakukan? Wahai Ibnu Abbas, kata sahabat tadi, saya pasti hati-hati. Saya tidak mau ditusuk duri, sakit. Lalu apa kata Ibnu Abbas? Inilah takwa. Jadi kesimpulannya, takwa itu secara bahasa lughatan itu disebut dengan wiqayah, berhati-hati, memelihara, menjaga dan melestarikan. Takwa itu puncak sebutan bagi Allah untuk orang-orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu itu adalah takwa. Kalau kita berpuasa, akhir dari ayat, potongan ayat surah Al-Baqarah ayat 183 itu dikunci oleh Allah, la'allakum tattaqun. La'ala itu adalah litarji, dalam makna harapan, harapan yang pasti, bukan PHP, pemberi harapan palsu, bukan, tetapi adalah pasti. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Lalu kaum muslimin, kita ingin tahu bagaimana meningkatkan ketakwaan itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu untuk menjawab ini kita harus tahu tanda-tanda dari orang yang bertakwa. Tanda itu dilegalisasi oleh Allah. Allah yang menyatakan mereka yang bertakwa, maka kita akan pahami dan ikuti itu. Kita pahami, kita sami'na wa ata'na, kita coba terapkan dalam kehidupan. Kata kuncinya satu, berbuat baik. Albirru, berbuat baik. Tapi kata Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah kebaikan itu hanya saja kamu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Bukan hanya ini. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi yang pertama itu di sisi Allah, kebaikan itu adalah iman. Allah akan angkat martabat seorang hamba itu ke jalan takwa, menuju insan yang muttaqin ketika sudah memiliki iman. Nah, kalau begitu realisasi implementasi dari arkanul iman. Iman kepada siapa? Kepada Allah dan hari kemudian. Kepada siapa? Kepada para malaikat. Kepada siapa? Kepada apa? Kepada kitab. Kepada siapa? Kepada para nabi dan rasul. Ini yang pertama, iman. Yang kedua, kebaikan itu wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kebaikan itu adalah memberikan wa'atal mala, memberikan harta ala hubbihi, yang dicintai, harta yang kita sukai. Tentu di sini wa'atal mala ala hubbihi itu adalah mimma razaqnahum yunfikun, sebahagian. Kepada siapa?
karib kerabat. Kepada siapa? Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnas sabil, kepada anak-anak jalanan. Wasailin, orang yang minta-minta. Wafir riqab, dan budak atau hamba sahaya. Berarti kebaikan yang kedua itu adalah membelanjakan harta yang dicintai, disisihkan sebahagian, diberikan kepada orang-orang yang terdekat. Ini bisa jadi kita sebut dengan infak dan sedekah. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, wa aqamas shalah wa ataz zakah. Nah, ini sepasang ini, si joli. Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Hampir Bapak Ibu sekalian, kata-kata salat itu diiringi dengan zakat. Ada apa? Nah, ketika kita dalami, salat itu adalah proses harmonisasi kehidupan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ini hubungan kita ke Allah ini. Tapi nggak cukup hanya kepada Allah, karena kita hidup di dunia bersama dengan makhluk yang lain. Maka diiringi yang kedua dengan wa ataz zakah, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Maka antara salat dan zakat itu sejalan, digandeng oleh Allah. Ini berkaitan dengan harmonisasi perbaikan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Di sini dia berbagi. Ini sedekah wajib. Ada ketentuannya, ada takarannya, ada nisabnya. Ini zakat. Kemudian apa lagi? Wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, orang-orang yang mau menepati janji ketika dia berjanji. Jadi Bapak Ibu sekalian, janji itu juga termasuk salah satu yang direkomendasi oleh Allah untuk mendapat kebaikan. Kapan? Ketika janji itu ditepati. Ketika janji tidak ditepati, maka termasuklah kita bahagian dari orang-orang yang disebut dengan munafik. Jelas munafik itu nanti dikerak-kerak api neraka. Itu kebaikan. Kemudian berikutnya wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang-orang yang bisa menahan diri, orang-orang yang tabah tidak mengeluh, orang-orang yang bersabar. Kapan? Fil ba'sa'i wad-dharra', waktu keadaan sempit, waktu keadaan sulit, maupun nanti waktu di dalam perperangan. Sabar, tabah, kendalikan diri. Lalu kata Allah, ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah. Nah, jadi yang semua yang disebut tadi, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka yang mempunyai kriteria tadi itulah yang termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau ingin kita meningkatkan derajat ketakwaan kita, Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, memperbaharui dan memperkuat kualitas iman kita. Yang kedua, kita belajar mempergunakan harta kita. Apakah dalam bentuk memberikan infak, sedekah, atau zakat. Belajar berbagi dengan harta yang kita sayangi. Karena nanti di akhirat, jangankan di akhirat, di dunia saja orang-orang yang tidak mau berbagi itu sempit kehidupannya. Apa janji Allah? May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
Orang yang bertakwa kepada Allah itu diberikan jalan kemudahan baginya. Rezekinya ada di mana-mana, tidak banyak pintu, bukan tidak berpintu, banyak pintunya. Tetapi tidak pernah dipikirkan, tidak pernah diharapkan, tidak pernah diangan-angankan. Apa contohnya Bapak Ibu sekalian? Hari ini orang sakit, banyak yang sakit kan? Tapi pernahkah kita sadari bahwa ketika kita bisa ke masjid hari ini kuat, bisa tarawih, apakah itu tidak pantas disyukuri? Itu juga rezeki. Kesehatan itu rezeki. Coba kalau corona kita di sini, apa yang terjadi? Kita diisolasi kan? Nah, jadi kalau begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Ramadan ini kita jadikan sebagai wahana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ciri-cirinya sudah kita sebutkan, tinggal lagi bagaimana menjaga ketakwaan kita itu kepada Allah dengan mengembangkan, menerapkan ciri-ciri yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.